Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Amalia Rianan selaku moderator pada Imakahi Fusion Discussion hari ini. Mari kita sapa pemateri kita pada hari ini. Selamat siang, dokter. Selamat siang semuanya, salam kenal. Baik, dokter, salam kenal. Dokter, bagaimana kabarnya dok hari ini? Baik. Gimana kalian semua? Baik semua? Baik, dokter. Terima kasih. Semoga senantiasa sehat selalu ya, dok. Amin. Baik, dok. Apakah sudah siap untuk membawakan materi pada hari ini? Siap dong. Baik, kalau begitu waktu dan layar saya persilahkan. Oke, saya coba share screen ya. Ya, kita mulai saja mungkin dari sistem perkandangannya. Seperti yang teman-teman IMAKA tadi sudah gali ya, untuk sistem perkandangan ini ada dua tipe. Jadi yang konvensional atau baterai, yang kedua adalah free range sebagai alternatif untuk sistem konvensional. Nah, untuk sistem baterai atau konvensional ini, dia ada yang open house, ada yang closed house. Jadi kalau untuk teknologi closed house sendiri di Indonesia ini sudah cukup marak ya, terutama untuk peternak yang dengan kapasitas produksi yang besar, populasi yang besar, bahkan mereka sudah beralih ke closed house. Jadi untuk sistem baterai sendiri, untuk yang open house itu dia tanpa menggunakan exhaust fan, jadi tidak ada fan ataupun sistem ventilasi ya, nggak ada pendinginnya. Tapi kalau yang closed house dia ada sistem exhaust yang akan menarik udara dari tunnel, lalu ada cooling pad-nya untuk mendinginkan temperatur di dalam kandang. Nah, untuk baterai ini sendiri dia hampir di Indonesia hampir semua sih pakai baterai ya, di Jawa Barat maupun Jawa Timur, untuk terutama untuk di Jawa Timur tuh sentra betul kan di Blitar ya. Kebanyakan sih semua pakai baterai. Nah, ini untuk yang kedua ini ada free range. Untuk free range ini sendiri diinisiasi di Eropa ya. Kebanyakan US dan Eropa. Jadi kalau di US dia punya FDA yang mengontrol aturan ini. Kalau di Eropa dia ada European Union yang punya aturan terkait free range. Jadi memang untuk free range ini dia dipelihara di luar. Jadi yang bangunan ini hanya berfungsi sebagai shelter aja ya. Jadi untuk di dalam shelter itu nanti ada nest box untuk tempat dia bertelur. Jadi ada seperti rumahnya gitu ya. Itu yang dipakai untuk bertelur dan juga tempat pakannya. Dan sistem free range ini sendiri ada yang berpindah-pindah maupun yang continuous ada di satu tempat. Jadi kalau yang berpindah-pindah ini mempertimbangkan kalau memang free range ini dilakukan di satu lokasi terus-menerus, maka otomatis dari kotoran yang dihasilkan oleh ayam ini akan termakan kembali oleh ayam yang tentunya akan menimbulkan banyak penyakit ya, seperti parasit, koksi, dan juga cacing. Ini kan dia vektor penyebarannya dari secara oral ya. Nah, ini sih yang perlu disiasati dengan adanya pemindahan shelternya atau pemindahan lokasi dari free range sendiri. Nah, memang untuk free range ini sangat dibutuhkan lahan yang luas, dan kalau di US saya rasa kebanyakan dia pakai tidak ada ketentuan ya, apa harus pakai vegetasi tumbuhan tertentu atau rumput tertentu, hanya jadi cukup dipagari saja, istilahnya yarding kalau di sana. Kalau
di Eropa dia harus dengan tumbuhan atau vegetasi tertentu sebagai pembatas pagarnya. Jadi mungkin kita lanjut langsung ke gambar-gambarnya. Untuk di sistem kandang baterai ini ya dia ada yang W, ada yang V, ada yang ini 12 tumpuk, ada yang 6 tumpuk, ada yang 8 tumpuk ya. Jadi ini semua sih sama konsepnya menggunakan baterai. Jadi ayamnya ada di dalam baterai dan nanti ada 2 tipe, dia sistem cage yang individual maupun yang koloni. Nah, ini untuk sistem perkandangan sendiri, yang tadi kan yang baterai ini ada 2 macam ya, yang closed house maupun yang open house. Kalau dia closed house, otomatis di sini ada fan-nya yang menarik udara dari tunnel. Jadi dari sisi kiri dan kanan ini ada cooling pad. Jadi cooling padnya nanti diisi oleh air yang mengalir. Ini sistemnya sih sama kayak kalau kalian punya yang kipas yang diisi es itu ya. Terus nanti dia ngeluarin angin itu kan anginnya bisa dingin gitu ya. Nah ini konsepnya sama. Jadi menurunkan suhu dengan kelembapan dari air gitu. Nah ini untuk menimbulkan tekanan, otomatis udaranya nggak bisa ditarik dari semua sisi ya. Jadi memang khusus udaranya pintu masuknya hanya 2 di kiri dan kanan, sehingga ada pressure untuk ditarik melalui fan-fan yang ada di belakang. Nanti yang berpengaruh untuk menurunkan suhu ruangan adalah kecepatan udaranya dan juga suhunya yang turun. Sistem ini udah banyak juga dipakai di Indonesia. Kalau kita bicara ayam broiler, kalau broiler memang nggak ada yang pakai ini ya, cage, nggak ada yang pakai kandang baterai. Jadi dia pasti tersebar. Jadi pakai dia tersebar bebas untuk bergerak, cuman dia ada di dalam closed house gitu ya. Nah, kalau di ayam yang layer memang nanti di dalam closed house ini tetap ada baterainya begitu. Dan tumpukannya bisa populasinya bisa sangat banyak karena dia bisa ditingkat gitu ya. Oke, lanjut. Ini contoh untuk kandang baterai yang di closed house ya. Jadi ini ada beberapa supplier kandang, ada Big Dutchman, ada Scoff, ada ya kebanyakan sih yang besar Big Dutchman sama Scoff kalau dari luar. Ada juga yang punya lokal, dia bikin kandang baterainya sendiri. Nah, untuk kandang yang kita lihat ini ayamnya kan masih di bawah 13 minggu ya. Jadi ayam layer ini masih fase grower. Nah, untuk ayam ini sistem kandangnya tadi kan saya bilang untuk baterai ini ada yang individual, ada yang koloni. Nah, ini yang koloni. Jadi untuk koloni itu di dalam satu baterai itu ada beberapa ayam di dalamnya. Dan nanti kita bisa lihat juga berapa sih ukuran-ukuran dari kandang starter ini. Jadi untuk koloni yang starter maupun koloni yang dalam fase laying. Jadi ukurannya nanti beda ya. Untuk yang individual itu kan pasti satu kandang dia satu ayam atau 2 gitu ya. Namun kalau yang koloni ini dia ada 2 macam. Jadi kandang grower sama kandang layingnya. Untuk kandang grower biasanya tingginya dia lebih pendek daripada yang kandang laying. Kalau yang kandang laying baterainya dia lebih tinggi karena kan posisi ayamnya memang sudah lebih tinggi ya tingginya gitu. Nah ini sama, jadi ini yang starter untuk proses pemberian pakan maupun
pembuangan kotoran itu semuanya dilakukan dengan otomatis. Jadi ini di pakannya ini ada conveyor-nya yang berjalan. Jadi kita cukup kasih pakan dari depan aja, nanti conveyor-nya jalan setiap 15 menit, 20 menit kita bisa atur sesuai sistem kita. Lalu untuk kotorannya itu juga otomatis akan terbuang tiap harinya. Jadi kalau kita lihat di sebelah sini kan ada, nah di sebelah sini kan ada, di bawahnya itu ada kotorannya ya. Nah itu dia per harinya akan keluar juga. Jadi sistemnya conveyor. Nah ini untuk yang kandang layernya. Jadi untuk yang fase laying, ini yang tipe koloni juga. Jadi untuk pemanenan telurnya sendiri, untuk pakan dan pengambilan manure-nya ini semua otomatis. Untuk airnya ini juga disediakan beberapa nipple drinker ya di dalamnya. Jadi ini disesuaikan dengan populasi jumlah per koloninya. Nah, ini kondisi di belakang dari telur-telur yang sudah diambil itu nanti akan dikumpulkan oleh operator kandang. Nah, ini mungkin untuk sistem perkandangan baterai itu ya yang individual ini kan 1 sampai 2 ekor ayam petelur ya. Kebanyakan kalau yang di koloni yang pakai individual ini kebanyakan di kandang-kandang yang open house masih hari ini kandang-kandang yang close house. Jadi seperti kandang yang tadi, kandang koloni digunakan untuk menampung DOC atau ayam dewasa dalam jumlah besar dalam satu sekatan sekaligus. Nah untuk ukurannya biasanya yang starter ini di 1,2 cm, jadi dia memang panjang ya, cukup panjang. 1,2 meter, 1,2 meter dikali 60 dikali 40. Jadi tingginya ini yang 40 cm, dia lebih pendek. Nah, untuk starter ini sendiri di usia 13 minggu, dia maksimal ada 20 ayam. Jadi ini untuk yang starter ini ya, kalau dia di usia 13 minggu, dia maksimal ada 20 ayam di sini. Nah, setelah 13 minggu dia akan kemana? Dia akan pindah ke kandang laying-nya. Jadi dia akan pindah ke kandang yang ini, yang lebih tinggi. Jadi untuk yang kandang laying ini dia lebih pendek, jadi 50 cm, ini lebarnya 55 cm, dan tingginya dia lebih tinggi di 55 cm. Ada beberapa ukuran ya untuk panjang dari kandangnya sendiri. Jadi ada yang 50 cm, 40 cm, ada yang 60 cm. Untuk yang 40 cm ini isi 4, 50 cm ini isi 6, 60 cm ini isi 7 sampai 8 ayam. Dan kebanyakan sih yang kita temui untuk di Blitar sendiri itu cukup padat ya. Jadi memang mereka selalu pakai setting yang maksimal. Jadi misalnya lebarnya di 50 cm, dia akan pakai density 6 per koloni. Kalau lebarnya 60 cm, ya dia pakai 7 gitu. Dan untuk tumpukan kandangnya sendiri, ini kan di sini ada di satu baris ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Nah, jadi ada 4 tingkat. Ini sih setting yang umum, dia memang biasanya 4 tingkat, tapi tidak menutup kemungkinan itu bisa sampai 8 tingkat. Jadi 4 tingkat itu yang paling umum, tapi pernah ditemui juga yang 6 tingkat maupun sampai 8 tingkat. Jadi memang sangat padat sekali density-nya untuk sistem koloni yang close house gitu. Nah, ini yang tadi ya open house kandang terbuka tanpa sistem ventilasi.
Lalu closed house itu kandang tertutup lengkap dengan cooling pad dan sistem ventilasi. Ini saya juga lupa bilang tadi ada yang semi closed house. Jadi kalau semi closed house ini dia hanya mengandalkan anginnya saja, jadi cuma ada exhaust fan di belakang, tapi di depan dia nggak ada cooling pad-nya, jadi nggak ada air yang mengalir di pipa-pipa, jadi udaranya direct aja masuk dari sisi kiri dan kanan di depan kandang tanpa melalui proses pendinginan. Jadi kebanyakan yang semi closed house ini ada di peternak yang populasinya masih kecil ya. Jadi belum kalau dia mau invest di closed house kan memang agak besar biayanya. Jadi biasanya mereka menggunakan sistem semi closed house untuk membuat ayamnya lebih nyaman sih. Karena kan kalau di Indonesia sangat panas ya, apalagi yang di Sumatera atau Kalimantan itu bisa di 40 derajat suhunya. Nah, mungkin lanjut kalau dari sistem perkandangan baterai sih ini ya yang sering ada di lapangan. Jadi kalau kita review tadi ada open house yang tanpa ventilasi, ada semi closed house yang pakai exhaust fan, closed house yang sudah lengkap dengan cooling pad. Nah, setelah itu di closed house sendiri nanti dibagi, ada yang kandangnya koloni yang starter, ada yang koloni yang layer. Nah, untuk ukuran-ukuran dari kandangnya ini mengikuti dari supplier dan juga tiap supplier punya hitungan density sendiri. Seperti yang level 50 isi 6, level 40 isi 4, dan level 60 isi 7 sampai 8. Ya, lanjut. Nah, untuk sistem perkandangan baterai tadi seperti tadi, cuman dari masyarakat itu kan memang ada concern di animal welfare-nya. Jadi seperti yang kita tahu, animal welfare itu ada freedom from hunger, discomfort, pain, freedom to express normal behavior, dan freedom from fear and distress. Nah, yang ditekankan di sini adalah freedom to express normal behavior-nya. Nah, ini yang kita masih tidak bisa penuhi dengan konsep kandang konvensional. Jadi ini memang kita masih perlu lakukan adjustment di situ. Jadi makanya untuk yang seperti yang kita tahu ya, banyak sekali kebijakan memang datang dari dan concern itu datang dari Europe karena memang ya mereka sudah develop country ya, jadi otomatis dengan konsumsi daging per kapita yang sudah tinggi dan juga latar belakang farmer di sana itu kebanyakan sudah bukan farmer kecil lagi, tapi sudah skala company ya, yaitu makanya mereka bisa lakukan ini dan juga dengan pasar konsumsi daging yang tinggi dan juga pendapatan masyarakat sana yang tinggi, itu memang possible untuk increase harga dari telurnya ya. Jadi sekilas sih untuk yang free range di European Union itu ayam memiliki akses siang hari ini, maksudnya akses outdoor ya, terus menerus ke tempat terbuka atau open air. Nah, kecuali dengan pembatasan sementara yang dilakukan oleh otoritas veteriner. Nah, untuk pembatasan sementara ini yang saya tahu sih sempat dulu waktu 2016 outbreak AI itu ada pemberlakuan kalau mereka diperbolehkan dari umur ayam itu misalnya di 90 minggu, itu 16 minggu itu dia ada di dalam kandang gitu. Jadi selama dia di dalam kandang masih di bawah 16 minggu ini masih diperbolehkan dianggap sebagai klasifikasi free range. Lalu lahan terbuka yang dapat diakses oleh ayam
sebagian besar ditutupi dengan vegetasi dan tidak digunakan tujuan lain, kecuali untuk kebun buah-buahan, hutan, dan juga pengembalaan ternak. Open air ini, sistem terbuka ini harus memenuhi beberapa kondisi, di mana kepadatan atau density maksimum tidak lebih dari 2.500 ayam per hektar lahan, atau 1 ayam per 4 meter persegi. Dan setidaknya ada 4 shelter per hektar. Nah, untuk tempat pakan digantung 20 cm di atas lantai dengan padatan 5 cm per ekor, serta 1 nipel tempat minum tidak boleh lebih dari 10 ekor. Ini untuk aturan yang di EU. Jadi yang cukup mengagetkan di sini memang di sisi kepadatannya. Dia hanya 1 ayam per 4 meter persegi gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari betapa padatnya tadi close house yang di ayam layer tadi ya, di laying itu sampai 4, 6, 8 tumpuk. Nah, ini kan sesuatu yang sangat bertolak ya, sangat bertolak belakang gitu ya. Nah, untuk kalau ada rules seperti itu, bagaimanakah dengan harganya di harga telur di sana gitu kan? Jadi untuk telur di sana itu ada beberapa label. Jadi ada label yang cage free atau free range itu, ada yang organik, ada juga yang regular, yang tanpa cage, yang menggunakan cage atau yang konvensional. Nah, untuk yang konvensional ini harganya 3 USD per 12 telur kalau per lusin. Nah, kalau yang cost free range ini dia di 6 sampai 7 USD. Yang mana ini 2 kali lipat dari harga telur ayam konvensional. Untuk manajemen sistem perkandangan sendiri yang konvensional dan free range itu sebenarnya sama ya. Artinya secara spesifikasi ayam ini kan dia dari galur yang sama. Jadi tidak ada ayam yang khusus untuk free range atau ayam yang khusus untuk ditempatkan di cage. Jadi dua ayam ini sama, cuman yang membedakan di sini adalah lokasinya ya. Jadi dia yang terekspos dengan udara luar, dia bisa berjalan ke sana kemari. Kalau yang satunya dia ada di dalam kandang dan di baterai. Nah, untuk manajemennya sendiri, pemberian pakan, nutrisinya, itu semuanya sama. Cuman memang ada beberapa hal yang perlu jadi titik berat ya. Jika kita pakai free range itu otomatis agen penyakit itu pasti lebih sulit untuk ditangani karena ya sistem biosecurity-nya kan pasti beda ya. Kalau di kandang kalau seperti di kandang konvensional, kalau di breeding kita itu untuk masuk ke farm-nya saja itu harus 3 sampai 4 kali mandi. Dan untuk nanti tiap satu kandang ke kandang lain itu juga harus mandi. Nah, untuk di dalam kandangnya sendiri itu kita harus pakai, jadi otomatis mandi ini kan ganti semua pakaian ya. Itu di dalam itu kita masuk kandangnya harus pakai boots. Itu kenapa? Karena kita mau batasi vektor atau telur cacing atau oosit ya yang menempel pada alas kaki kita gitu. Nah, ini yang agak sulit kalau kita lakukan di outdoor. Begitu pula dengan ini ya, untuk isu AI, karena kan AI ini menyebarnya memang lewat burung. Nah, untuk burung ini kan dia bermigrasi yang kita tidak tahu asal muasalnya ya. Jadi banyak sekali AI ini kita temukan di burung liar, yang dia pasti kalau open air ya dia akan berinteraksi dengan ayam kita.
Nah, makanya posisinya waktu terjadi outbreak AI di Eropa waktu itu, dia 16 minggu ada di dalam kandang, yaitu karena untuk fase rearing dari mereka ya, karena kalau ayam udah tua di atas 16 minggu mungkin dia lebih tahan, tapi kalau di bawah itu ya ini yang jadi masalah juga gitu. Jadi secara nutrisi lalu manajemennya sih sama saja ya, karena pemberian pakan, pakannya harus berapa ini sama, cuma bedanya kalau di outdoor ini kan dia pakai sistem shelter, kalau yang di cage kan dia ayam ini terus-menerus diberi pakan, jadi pakannya sendiri kan otomatis. Tapi kalau pakai sistem shelter, ini berarti ayam ini kan mengeluarkan behavior dia yang natural, yaitu packing ya. Jadi dia akan ke tanah-tanah, ke rumput-rumput, ada serangga dia makan. Dan untuk shelternya ini sendiri, memang dia akan kembali ke shelternya karena di situ ada sumber pakan juga, dan untuk beristirahat karena ada nest box juga di sana. Asalkan posisi shelter ini tidak dipindahkan terlalu jauh dibanding lokasi awal shelternya gitu. Mungkin ini kalau manajemennya. Nah, untuk yang sistem perkandangan yang paling banyak dipakai di Indonesia ini sih sampai sekarang ada sebenarnya peternakannya, kalau Jawa Barat itu punya Pak Prabowo ya. Itu dia sistemnya free range. Cuman memang setelah ditinjau kembali itu banyak problem, jadi masalah penyakit itu banyak. Akhirnya dia kembali lagi ke sistem cage gitu ya. Nah, untuk kedepannya sendiri dari farmnya akan seperti apa ini masih belum jelas, karena ya banyak kendala tadi dari sisi pegawainya sendiri susah untuk maintain ayam dengan sistem outdoor, lalu lahannya juga ya butuh lahan lebih banyak, dan juga untuk dari cost produksinya sendiri gitu ya. Ini yang nanti harganya jadi, apalagi dengan situasi seperti ini, di mana harga telur ini kan jatuh ya karena efek PPKM. Untuk menjual telur di atas HPP saja itu sudah istilahnya sudah alhamdulillah gitu. Nah, apalagi dengan cost yang tinggi, ini yang menjadi tantangan gitu sih. Jadi kebanyakan sih di kandang di Indonesia untuk layer ya, itu masih open house dan closed house dengan sistem bantry. Nah, untuk penguasaan saja ini kan di sini mungkin kita mau berdiskusi ya, untuk sistem free range ini kan dari secara animal welfare itu kan memang bagus ya. Jadi sempat juga ada penelitian kalau dia nggak stres, kita ngukurnya dari mana gitu, dari sel darah putihnya. Jadi kita ambil sampling, ada dua perlakuan, ayam yang dikurung atau di cage sama ayam yang dilepas ya, free range. Nah, dari dua treatment ini diambil sampel darahnya, ada memang perbedaan yang cukup signifikan dari PMN dan MN, sel darah putih dari ini ayamnya ya. Jadi untuk yang lebih tinggi itu terdapat di ayam yang cage yang dikandangkan. Nah, yaitu memang ada korelasi antara sel darah putih, tinggi sel darah putih dengan tingkat stres ayam. Namun kalau dari sisi produksinya sendiri itu memang akan lebih optimal jika dilakukan dalam kandang yang cage gitu ya, dibandingkan yang dia tersebar di luar, karena nature dari ayam layer ini sendiri kan dia makannya nggak banyak ya. Kalau ayam broiler itu memang dia nafsu makannya sangat tinggi,
Tapi kalau ayam layer ini dia rendah. Jadi untuk menstimulasi dia makan itu sangat susah. Apalagi kalau dia dalam sistem yang free range gitu, yang mana dia harus mencari shelternya sendiri untuk makan. Jadi memang di peternakan kita kan ada istilah kayak dikorek gitu ya. Jadi tempat makannya ini di ditambahin yang baru atau dicampur dengan air atau juga di apa digerakkan gitu supaya menstimulasi pakan dari nafsu makan dari layernya sendiri. Nah ini yang perlu dipertimbangkan ya. Jadi mungkin kalau kita lihat tadi dari sisi harga dua kali lipat harga dari telur ayam konvensional. Nah, sementara kalau kita lihat dari konsumsi daging ayam ya, kalau saya telur belum cek. Nah, kalau daging ayam tuh sekitar di 10 sampai 12 kilo per kapita. Ini memang masih jauh dibandingkan mungkin Thailand ya yang di 20 kilo per kapita ataupun di Malaysia dia 30 sampai 45 kilo per kapita. Jadi untuk konsumsi daging ini memang baru di beberapa level masyarakat ya, karena kan kita ini penduduknya sangat banyak dan antara yang masyarakat yang middle up dengan yang menengah ke bawah itu gap-nya cukup besar. Jadi dan untuk yang ini kenapa bisa yang menengah ke bawah pun ini juga edukasinya belum cukup ya. Jadi banyak yang mereka menghabiskan uangnya juga untuk merokok ya dibanding untuk nutrisi gitu. Nah ini memang kondisi saat ini kan dilihat sebagai kalau kita sekarang posisi di 10-12 berarti potensinya kan akan di 30-40 dengan kenaikan pendapatan per kapitanya ya. Jadi ini memang erat sekali dengan kesejahteraan masyarakat satu, dan juga dengan selain kesejahteraan itu edukasi dari masyarakat. Nah, dua ini memang kunci untuk konsumsi per kapitanya itu bisa tinggi. Nah, kita runut dulu dari demand-nya ya. Jadi ketika demand-nya ini belum optimal, otomatis kan kita kalau dari sisi produsen ya, jadi ini kalau dari sisi ayamnya ini kan memang ini hal yang bagus gitu. Tapi kalau dari sisi manusianya sendiri sebagai konsumen dan juga produsen, terutama dari produsen ya, ini kan perlu dipikirkan pasarnya dulu gitu. Kalau pasarnya ini belum ada, gimana orang mau berbisnis di situ gitu. Karena orang berbisnis kan pasti cari untung ya. Nggak ada dong yang mau bisnis itu untuk rugi gitu ya. Nah, ketika di Indonesia sendiri belum ada pasarnya, maka opsinya adalah ekspor gitu kan. Sementara untuk ekspor kita nggak bisa lakukan karena kita termasuk negara yang declare untuk ada AI ya di Indonesia. Jadi mungkin kalau di luar negeri kayak Thailand, Thailand, Vietnam, itu tidak semua negara itu mendeklar dia ada AI, walaupun di sana ada AI-nya. Jadi ini masalah politik juga ya, di mana ketika suatu negara ini mendeklar dia ada zoonosis tertentu, maka dia nggak bisa ekspor produknya. Permisi dokter, Ya. mohon maaf saya mau motong. Izin mengingatkan kalau waktunya tinggal 5 menit lagi dok untuk memaparkan materi. Oh, 5 menit lagi, cepat Iya ya. dok. Sebentar. Jadi saya buka catatan saya ya. Ya, jadi untuk
masalah demand ini kan kita ekspor udah nggak bisa. Nah, sementara isunya lagi ini akan ada impor dari Brasil. Jadi kita udah kalah di WTO. Eh, kita harus terima impor dari ekspor ayam dari Brasil, yang mana dengan ayam dari Brasil itu harganya di bawah HPP kita gitu. Karena kenapa selain kenapa kok kos produksi kita tinggi? Karena di sini kan yang lokal tuh cuma jagungnya ya. Sementara MBM, meat bone meal sama SBM, soybean meal, itu semua kita impor dari Brasil. Akhirnya konsumsi daging kita juga masih rendah. Jadi semua itu akan dikonsumsi manusia, nggak ada yang dibikin side produknya. Untuk SBM ini kenapa nggak ada? Karena kita kan basicnya CPO ya, jadi semuanya sawit, bukan kedelai. Jadi kedelai memang kita impor. Otomatis juga nggak ada side produknya. Nah, ketika kita nggak bisa ekspor, impor ini mau kebanjiran, demand di lokal kita nggak ada, nah ini siapa yang akan menampung produksi yang berlebihan dari peternak? Sementara peternak kita ini 50% mungkin, terutama layer ya. Kalau broiler mungkin 75% ke atas, itu 80% lah. Itu company, jadi akan sangat mudah untuk mengatur market. Tapi kalau di layer itu, sebagian besar adalah peternak kecil. Jadi ini yang susah, karena dengan adanya regulasi free range, ini kita free range-nya mau berkaca kemana dulu gitu. Kalau kita berkaca ke Uni Eropa, otomatis ya harus tadi 1 ayam per 4 meter persegi. Nah ini siapa yang punya modelnya gitu. Terus bisa nggak ini hasil cost yang sangat tinggi ini ada permintaannya dari masyarakat. Jadi sementara permintaan masyarakat ini tergantung sekali dengan pendapatan mereka dan juga edukasi. Jadi sebenarnya apapun yang terjadi di luar negeri itu pasti eventually akan terjadi di Indonesia. Tapi ini masalah timing sih. Jadi apakah kita bisa ke sana sekarang? Nah itu yang menjadi pertanyaan, karena kalau kita lihat sendiri di negara dengan warga negara yang banyak ya kayak China ataupun di India itu masih belum bisa untuk free range. Ini hal-hal seperti ini itu juga banyak terjadi di sektor lain ya. Mungkin kalau di kita ini kan kita banyak di sawit, ini merusak lingkungan. Nah, sementara Eropa akan mengeban untuk sawit. Sama juga untuk energi terbarukan seperti batu bara, di mana Indonesia ini menjadi supplier terbesar untuk batu bara. Tapi di Eropa dia juga ban batu bara. Jadi ya di Eropa dia akan melakukan ban untuk banyak hal. Jadi mungkin sawit, batu bara, termasuk ayam ya, yang tidak secara free range, karena mereka juga akan proteksi pasar mereka. Tidak mungkin mereka bisa compete dengan harga dari produsen-produsen seperti kita ya, maksudnya dari Indonesia, Cina, dari India, karena mereka kan cost untuk produksinya lebih tinggi. Jadi di satu sisi lain, secara ekonomi dan politik ini ada hal yang perlu dibahas di sini gitu ya, maksudnya ini tidak murni tentang animal welfare juga ya, tapi tentang ya hewan ini untuk kesejahteraan manusia juga. Nah, untuk kesejahteraan manusianya ini yang kita perlu dapatkan titik tengahnya sih. Sementara kalau kita lihat dari peraturan pemerintah ini memang belum ada pengaturan tentang perkandangan ya. Jadi perkandangan ini hanya jarak satu kandang ke kandang yang lain dan disidak oleh dinas maupun kementerian terkait gitu sih. Jadi kalau ukuran kandang memang mereka belum atur di situ. Ya, mungkin waktunya udah habis ya, mungkin bisa lanjut ke sesi diskusi gitu. Bisa, Dok.
Oke. Eh, Baik, dokter, karena sudah memaparkan materi, sekarang kita lanjut ke sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, itu udah diperbolehkan ya, bisa mengetikkan format univ_nama di kolom chat Zoom. Baik, dari Universitas Airlangga, Helen dipersilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih Saudari Amel. Permisi dokter, izin bertanya. Untuk standarisasi di internasional dengan Indonesia itu apakah sudah sesuai ya dokter? Dan jika belum sesuai, apa saja perbedaannya? Terima kasih dokter. Ya, ini langsung dijawab aja. Iya, boleh dokter langsung dijawab. Oke. Ya, mungkin saya mau share untuk yang dari Permentan ya. Jadi sampai sekarang sih Permentan ini ada dua, ada tiga sih. Jadi tentang kompartemen AI sama yang ini ayam ras. Jadi ada tiga. Untuk yang ayam berdaging dan bertelur ini, nah untuk yang berdaging dia hanya di-mention luas kandang dan juga jumlahnya. Jadi luas kandang yang berapa, jumlah ayamnya berapa. Ini untuk yang broiler ya. Nah untuk yang layer ini dia juga sama, luas kandangnya berapa, starter, grower, layer, dan jumlah ayamnya. Jadi memang concern-nya itu lebih ke untuk aturan di luar negeri sendiri ya. Ini kan ada standar ISO gitu ya. Kalau ISO itu 9001 tahun 2008. Itu dia lebih ke good manufacturing practice-nya itu lebih ke adakah residu antibiotik di sana, lalu biosecurity-nya seperti apa. Sementara ini juga tidak terlalu mengatur tentang density maupun perkandangan ini harus free range atau apa gitu. Jadi ini murni free range itu gerakan yang ya dimulai dari barat ya, dari Eropa sama US. Untuk aturan dari ISO sendiri, Bapak ISO ini kan dari US juga ya. Nah ini belum ada yang mengatur tentang gauge system sama free range system gitu. Nah, untuk acuan density ayam per satu cage-nya itu biasanya kita dapat dari management guide ayam itu sendiri ya. Jadi kalau misalnya kita mau cari tahu management guide-nya itu seperti apa, kita bisa search misalnya ayamnya Java itu kan Lohman ya. Jadi management guide Lohman 2021. Atau kalau mau cari ayamnya Pokpen, kita bisa cari yang Ross. Jadi itu nanti bisa keluar semua density-nya harus berapa. Dan rata-rata sih memang sudah memenuhi aturan itu ya. Jadi walaupun yang tadi di showkan di sini ini kan sangat padat ya, tapi yang dihitung kan per meternya. Nah ini sih masih masuk ya dengan hitungan seperti ini ya, 60, 50, 55, isi 7 sampai 8. Cuma memang dengan density yang lebih rendah itu otomatis akan lebih sehat ayamnya. Jadi dari sisi penyakit itu akan lebih mudah terkontrol. Apakah sudah align dengan aturan internasional? Ya sebenarnya sudah, cuman tidak sedetail aturan internasional ya. Karena kan ini kita membahasnya SNI. Kalau di internasional ya dia sama, cuma dia lebih detail gitu sih. Kebanyakan memang pembahasannya ini belum mengarah ke ukuran kandang gitu sih. Karena kalau ukuran kandang ini terlepas dari free range ini benar-benar terlepas dari ISO ya. Jadi dia murni dilakukan di Eropa, Australia juga ada, sama US. Terima kasih dokter atas jawabannya. Baik, mari kita lanjutkan ke penanya selanjutnya.
Untuk Lanang dari Universitas Erlangga, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Lanang Nugroho, dokter dari PC UNER. Izin bertanya. Ya, sebelumnya tadi waktu penjelasan dari dokter, saya sedikit menyimpulkan bahwa sebenarnya apa itu kondisi saat ini, terutama konsumsi daging ayam sendiri itu kan cukup kurang, apalagi dengan adanya apalagi kalau seumpama mau diimplementasikan free range itu tadi ya. Kalau saja kondisi kondisi daging ayam konsumsi daging ayam dan telur yang dalam bentuk kandang baterai saja itu masih sedikit, bagaimana kalau seumpama diimplementasikan kondisi sistem kandang yang free range yang tentunya itu nanti biayanya cukup tinggi dan menghasilkan nilai jual daging itu juga cukup tinggi. Apakah itu nanti terjual atau enggak? Kayak gitu ya dokter. Nah, yang saya tanyakan sebenarnya saat ini itu sebenarnya pemerintah sendiri itu apakah ada inisiatif untuk meningkatkan edukasi masyarakat? Mungkin kalau kita lihat, kalau kita bercermin ya di kalau nggak salah di kebijakan Menteri Kelautan mengenai makan ikan, sehari makan ikan, itu cukup memberikan manfaat gitu ya. Apakah di Kementerian Pertanian dan Peternakan ini, apakah sudah menerapkan itu atau tidak, seperti itu. Dan untuk yang pertanyaan kedua, apakah kalau kita melihat juga, karena kan sebenarnya kondisi pengimplementan free range ini, kandang yang bebas ini kan sebenarnya salah satu hal yang sangat penting juga gitu kan, mengingat manfaat-manfaat yang tadi bahwa tidak adanya akumulasi bahan organik yang dalam lemak dan sebagainya tadi yang telah disebutkan di latar belakang kan otomatis sebenarnya memberikan nilai plus juga. Nah, untuk meningkatkan ini pun menurut saya pribadi mungkin mau nanti juga dikoreksi kan, mungkin bisa kalau ada suntikan dana dari pemerintah seperti itu. Menurut dokter sendiri yang bekerja di industri peternakan ayam ini, apakah sampai saat ini apakah ada usaha pemerintah untuk itu menyuntikkan dana dan sebagainya seperti itu, dokter? Terima kasih. Apakah sudah jelas? Ya, bisa langsung saya jawab ya. Oke. Iya, bisa dok. Oke. Untuk dari kementerian sendiri, masalah dari welfare ini sepertinya saya belum pernah ada yang di sounding ya ke company ataupun ke masyarakat. Mereka masih fokus ke isu ayam ini tidak menggunakan hormon. Jadi itu satu, isu ayam pakai hormon itu memang mereka bikin video gitu disebarkan di YouTube. Terus di IG juga sempat ya waktu itu. Terus sama resistensi antibiotik. Jadi untuk saat ini kan memang masih banyak ya kayak kita sendiri beli antibiotik itu kan bisa langsung beli di apotek ya. Padahal itu kan logonya merah, biasanya harus pakai resep dokter. Sama juga di ayam itu pembelian antibiotik ini kan bisa dilakukan di toko gitu, di toko poultry shop gitu, yang tanpa advice atau keterangan ya, cuma ya indikasi misalnya ayamnya pilek, apa berak darah, apa. Jadi ya nggak ada spesifik kan, ini harus digunakan tuh maksimal berapa hari sih sebelum dipotong, karena kan yang saya ngeri itu kan kalau ayam pedaging mungkin antibiotik itu biasanya pakainya awal-awal gitu ya, atau kalau ada kasus kan ayamnya dijual. Ini kan bicara dark side-nya ya. Nah, kalau ayam petelur itu yang sampai sekarang masih dilakukan itu ketika ayamnya ini sakit, dia dikasih obat antibiotik ya, baik injek maupun lewat oral, itu telurnya ini masih dijual gitu. Nah, sementara itu kan circulating ya, itu antibiotiknya kan belum waktunya withdrawal ya. Nah, dia butuh waktu 10 hari, 1 minggu untuk mencapai withdrawal time-nya.
Nah, sementara telur itu tetap dijual ke masyarakat. Dan kita juga nggak pernah ada testing ya untuk antibiotik residu di telur gitu kan. Kebanyakan fokusnya ada di dagingnya gitu. Nah, yang daging kan yang dicek yaitu resistensi antibiotik sama salmonella. Ya, kalau dari pemerintah itu belum ada sih isu ke animal welfare. Sampai sekarang itu isu yang gencar ini masih di resistensi antibiotik. Jadi mereka memang sudah ada langkah-langkah dari pemerintah untuk stop ya. Jadi contohnya sih beberapa produk antibiotik yang kombinasi, yang dicampur di pakan itu sudah mulai di stop izinnya. Jadi sudah mulai align ke luar negeri ya. Di luar negeri sih yang common itu memang tidak ada penggunaan antibiotik, jadi semuanya beralih ke probiotik. Itu sih yang sekarang lagi dikejar pemerintah. Lalu pertanyaan keduanya tadi ini ya, tadi apa yang pertanyaan kedua? Suntikan dana Oh, atau suntikan dana, bantuan ya, gitu. ya. Kalau suntikan dana ini yang susah ini, ya, karena ya karena kita developing country ya, jadi otomatis pendanaan itu akan lebih ke human dulu, baru ke animal gitu ya. Itu ibaratnya itu gini, kayak orang mau nikah gitu kan, bikin undangan bagus, resepsi bagus gitu kan. Ya tapi kan kita harus bahagia dulu ya, baru bagian orang lain gitu kan. Ya sama untuk animal welfare ini. Jadi terkadang itu memang pendekatannya pasti ke human dulu gitu. Jadi begitu human ini mungkin kalau pemerintahan sekarang fokusnya kan ke ini ya apa konstruksi, transportasi gitu ya. Memang itu ada efeknya sih ke chain transportasi bahan baku itu sih. Jadi jagung apa itu bisa lebih murah. Ya sampai sekarang sih belum ada ya ke arah sana gitu. Ya mungkin sekian dari saya. Wah, sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas, Dokter. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Lanang. Selanjutnya penanya berikutnya Risa dari UGM. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, dokter, perkenalkan saya Risa dari Universitas Gadjah Mada. Seperti yang sudah disampaikan dokter tadi ya dok, bahwa saat ini kan pemerintah Indonesia khususnya sedang konsentrasi untuk penanggulangan antimikrobial resisten pada ayam dengan mengurangi penggunaan antibiotik pada ayam-ayam di peternakan ayam. Nah, saya ingin bertanya si dok sebenarnya kalau menurut dokter sendiri apa sih step yang selanjutnya setelah penanggulangan AMR ini yang baik untuk good management di poultry industry di Indonesia sendiri? Apakah sistem regulasinya atau mungkin komunikasi dengan pihak-pihak yang menangani langsung di lapangan atau seperti apa? Terima kasih dok, dari saya itu saja. Ya, terima kasih pertanyaannya. Untuk AMR ya, itu memang sempat ramai ada LSM kalau nggak salah. Itu mengangkat topik ini gitu kan, AMR. Nah, sebenarnya kalau di company ya, yang ya udah punya ISO, ada GMP, itu pasti sudah mematuhi untuk withdrawal time dari antibiotik. Jadi masalah memang untuk layer itu khususnya ya memang banyak peternak kecil ini yang susah sekali kita memantau gitu karena antibiotik ini kan didapatkan ya dari perusahaan obat gitu ya. Nah perusahaan obat ini butuh omset ya udah akhirnya dikasih aja gitu tanpa pengawasan yang jelas gitu. Terus kalau dari pemerintah ini kan memang pendekatannya harus dari regulasi sih. Jadi regulasi untuk obat-obat apa saja yang bisa dikeluarkan izinnya. Jadi kan memang kalau untuk mengedarkan obat, produksi kita butuh izin ya. Nah ini golongan-golongan apa yang bisa
dijual. Jadi memang ada beberapa golongan obat tuh kayak quinolone. Ini kan ada macam-macam ya. Ada enrofloxacin itu kan khusus untuk hewan. Ada yang ciprofloxacin, ini yang golongan tinggi sebenarnya yang dipakai di manusia. Kayak kita aja kan biasanya minumnya amoxi aja gitu ya. Nggak pernah kan beli obat tuh langsung cipro gitu, ciprofloxacin nggak pernah. Nah, sementara di ayam itu biasa gitu dikasih. Nah, ini kan yang jadi masalah gitu ya. Di mana obat-obat dengan golongan generasi yang tinggi ini diberikan ke hewan, yang sementara ini dipakai untuk manusia untuk menangani case AMR gitu kan. Nah, selain dari regulasi pengedar obat, mungkin dari edukasi ke peternaknya ya. Jadi sempat ada langkah itu untuk menjual obat ini harus ada otorisasi dari veteriner ya. Nah, ini sih yang perlu ditingkatin. Jadi pendampingannya itu sampai sejauh mana pengawasannya gitu kan. Karena dari dinas-dinas pun belum pernah ada sidak sampai ke level peternak gitu ya. Jadi belum pernah ada sidak sampai level peternak atau pengecekan residunya gitu secara rutin di RPA dan sebagainya itu belum ada gitu. Seenggaknya kalau ini jadi SOP yang rutin, ini kan lama-kelamaan akan terbentuk karena ya ini possible sih dilakukan untuk penghilangan antibiotik ini gitu. Tinggal replacement-nya apa gitu. Apakah pakai probiotik ataukah pakai acidifier atau yang lain gitu kan. Ya, bertahap sih bisa dengan pengurangan jenis antibiotik gitu. Oke, baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Sama-sama. Baik, terima kasih Risa. Selanjutnya ke penanya berikutnya, dia dari Universitas Airlangga, dipersilakan. Baik, selamat sore dokter. Perkenalkan saya Dia dari UNER. Saya ingin bertanya dok, tadi kan saya baca berita ya dok, gitu. Ternyata banyak perusahaan-perusahaan besar yang sudah menolak memasok telur dari kandang-kandang baterai, seperti kayak Nestle sama Burger King kayak gitu. Nah, apakah nanti di masa depan memungkinkan di Indonesia itu menghapuskan kebijakan kandang baterai, terlepas dari kelebihan-kelebihan yang ada pada kandang baterai itu? Terima kasih. Ya. Nah, kembali lagi sih. Itu kan memang salah satu rangka meng-create demand itu ya dengan peraturan atau dengan, kalau ini kan contohnya yang free range ini dari konsumennya sendiri atau dengan edukasi gitu ya. Nah, kalau ke depannya seperti apa ya memang arahnya sih akan seperti itu, tapi apakah sekarang atau 5 tahun lagi ini yang kita nggak tahu karena kan masih lihat kondisi ya. Mungkin ya kita banyak berkaca lah. Amazon di luar negeri ya udah rame dari kapan hari gitu ya. Kita di sini kan baru rame-ramenya online shop gitu ya. Dan ini kan udah kejadian lama gitu. Tapi apa yang kejadian di luar negeri itu sebenarnya mirroring sih. Kita akan arahnya ke sana. Jadi ya kita perlu lihat dulu ya kalau dari Indonesia sendiri ini kan kepentingan untuk ekspornya nggak ada gitu. Jadi pure hanya domestik. Nah, ini yang menjadikan hal ini sulit. Jadi sulit ya untuk diimplementasikan. Karena kan ya konsumennya internal kita sendiri. Kecuali nih kita ada kepentingan untuk ekspor, kita bisa ekspor, otomatis pasti ada produsen yang akan produksi dengan cara free range karena ada marketnya di sana. Nah, kalau pemerintah bikin aturan dengan memaksa free range itu sekarang, nah ini yang nggak tahu peternaknya siap nggak. Karena sebagian besar peternak petelur itu adalah peternak kecil, itu sih masalahnya. Mungkin kalau ini sama kayak broiler, levelnya company, itu sangat mungkin untuk dilakukan karena kan modalnya emang besar ya. Jadi breeding pun itu sebenarnya udah free range ya. Tapi free range itu bukan artinya di outdoor ya. Dia di close house, tapi ayamnya kan nggak dikandangin, maupun broiler apapun layer gitu. Jadi pakai nest box gitu. Nggak ada sistem perkandangan di sana kalau di breeding ya. Nah, tapi kalau di level ternak ini yang kita masih belum bisa tahu nih dengan kondisi sekarang bisa nggak. Ya banyak kan sih nggak bisanya ya karena demand-nya itu. Ini aja
banyak yang tutup itu peternaknya dengan kondisi sekarang. Baik, terima kasih dok. Baik, terima kasih dia. Yang belum memiliki kesempatan untuk bertanya, dikarenakan keterbatasan waktu, mungkin kita dapat berjumpa di lain kesempatan ya. Baik, sekarang izinkan saya membacakan kesimpulan atas materi yang telah dokter sampaikan. Terdapat dua sistem kandang, yaitu konvensional atau kandang baterai, dan free range. Untuk kandang konvensional, terdapat beberapa 3 tipe lainnya, yaitu tipe closed, lalu semi-closed, dan open house. Untuk yang tipe open house, itu juga digunakan di Indonesia, tapi yang lebih umum digunakan di Indonesia itu tipe closed house, karena sudah cukup marak dan digunakan untuk produksi-produksi yang besar. Untuk tipe semi-closed house, itu biasanya digunakan oleh peternak yang populasi ayam telurnya masih sedikit atau belum terlalu banyak. Lalu, untuk kandang free range, itu diinisiasi oleh US dan Eropa, di mana di US dan Eropa itu mereka memiliki badan yang mengatur dan mengawasi regulasi dari kandang baterai. Untuk kandang konvensional, hampir semua wilayah di Indonesia memakai kandang baterai atau kandang konvensional. Kandang ini juga memiliki sistem ventilasi untuk mengatur sirkulasi udara dan suhu di dalam kandang. Lalu, pada kandang baterai ini digunakan desain yang bertumpuk, sehingga populasi yang ditampung dapat menampung populasi yang lebih banyak. Untuk ayam layer yang masih grower atau berada di fase grower, biasanya menggunakan kandang baterai koloni. Lalu untuk makan dan pembuangan kotoran pada kandang baterai itu secara otomatis atau menggunakan conveyor, di mana pemberi makan tidak perlu memberi makan ayam secara satu persatu, tapi cukup dilakukan di conveyor, dan pembuangan juga dilakukan setiap hari, sehingga kandang bersih. Lalu untuk kandang baterai itu ukurannya bervariasi. Dengan yang menampung ayam, jumlahnya juga bervariasi. Untuk kandang free range, dibutuhkan lahan yang luas. Di Amerika Serikat sendiri, tidak ada syarat tertentu yang mengatur tentang pembatas dalam pemeliharaan secara free range. Berbeda dengan di Eropa yang telah mengatur untuk menggunakan tanaman sebagai pembatas. Lalu yang bisa dijadikan pedoman itu yang dijadikan pedoman itu animal welfare, terutama pada poin freedom to express normal behavior, yang dimana belum dapat dilakukan pada sistem kandang baterai. Untuk kandang free range di Eropa itu mungkin untuk diterapkan karena perekonomian warganya yang menunjang, sehingga karena di kandang free range itu telur yang dihasilkan harganya lebih mahal daripada telur biasanya, sehingga masyarakat di Eropa mampu untuk membeli telur hasil kandang free range. Lalu, kepadatan dari sistem pemeliharaan free range itu biasanya dari peraturan direktif tahun 1900. Lalu untuk sistem manajemen dari kedua kandang tersebut secara garis besar itu sama. Kalau kandang sistem pemeliharaan free range lebih sulit untuk mengontrol agen penyakit, berbeda dengan kandang baterai yang terjaga. Dibuktikan dengan protokol kebersihan seperti mandi sebelum dan sesudah memasuki kandang dan memakai peralatan seperti sepatu boots untuk menghindari tertularnya penyakit. Lalu secara nutrisi,
dan manajemen tetap sama. Tetapi sistem outdoor itu memakai sistem shelter, sehingga makanan yang dikonsumsi oleh ayam itu jumlahnya lebih sedikit. Dan biayanya menjadi lebih mahal, mengakibatkan telur harganya menjadi naik. Lalu, apakah mungkin untuk menerapkan kandang free range? Untuk pertimbangannya, ayam pada kandang baterai memiliki sel darah putih yang lebih tinggi, yang dimana sangat mempengaruhi kekebalan tubuh dari ayam petelur. Lalu, telur yang dihasilkan juga lebih optimal pada kandang baterai. Sedangkan Indonesia juga tidak memungkinkan untuk impor karena Indonesia memiliki permasalahan dengan avian influenza, masalah ekonomi dan politik yang berhubungan dengan negara-negara lain. Seperti Cina dan India yang belum bisa menggunakan kandang free range karena masyarakat mereka yang besar dan banyak sehingga belum memungkinkan. Dan belum ada peraturan yang mengatur tentang ukuran perkandangan dari sistem perkandangan yang ada di Indonesia. Seperti itu, Dok, kesimpulan yang bisa saya tarik dari pemaparan materi dokter. Ya, mungkin tadi menambahkan ya, Ya, kalau yang lebih banyak tadi itu sebenarnya yang open house. Jadi banyak itu maksudnya secara kalau populasi yang besar dia pasti pakai closed house, tapi kalau yang peternak banyak ini dalam artian individual farmers-nya itu memang peternak kecil ini akan pakai yang open house gitu ya. Terus untuk yang sel darah putih tadi itu sih indikasi stres ya. Jadi kalau dia sel darahnya putih yang tinggi, dia ada korelasi dengan stres. Jadi memang yang dikandangkan itu tingkat stresnya lebih tinggi karena ketika kita sampling white blood cell-nya itu lebih tinggi gitu. Nah, mungkin untuk yang bisa dilakukan mahasiswa sih kembali lagi ke edukasi sih. Yang kayak isu-isu yang lagi hot kayak AMR, terus animal welfare ini bisa disounding ke masyarakat gitu. baik dokter, sebelumnya mohon maaf atas kesalahan penyampaian saya. Terima kasih karena koreksinya. Apakah ada lagi yang ingin disampaikan dokter mengenai kesimpulannya? Sudah cukup. Udah Baik, oke semua. terima kasih dokter atas ilmu-ilmu yang telah disampaikan. Sangat membuka wawasan dan tentu bermanfaat bagi kami semua.